Pemirsa, banjir rob merendam sekolah dan pemukiman warga di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu serta diperparah oleh jembatan yang miring. Inilah pantauan udara yang memperlihatkan banjir rob merendam permukiman warga di Kampung Bidara dan Kampung Kuning, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ketinggian banjir rob di kawasan ini mencapai 60 cm. Banjir juga merendam sekolah hingga murid dipulangkan lebih cepat. Aktivitas belajar mengajar terganggu akibat banjir rob merendam hingga masuk ke ruang kelas. Para siswa juga terpaksa melewati jembatan miring yang menjadi akses jalan ke sekolah. Jembatan ini sudah lama rusak hingga terlihat retakan di beberapa sisi. Sering, ini sudah hampir 4 tahun kali yang seperti ini. Yang sampai masuk ke kelas itu sampai di betis itu lutut ya. Banjir rob juga diperparah oleh aliran kali Blencong yang mengalami pendangkalan akibat banyaknya lumpur. Kali ini kayaknya sudah dangkal, Pak. Sudah dangkal, juga kali sudah penyempitan. Dulu kali lebar, Pak. Lebar sekali kali ini. Nah, udah penyempitan juga udah dangkal, sudah banyak lumpurnya. Jadi kalau air rob dari laut lagi pasang, jadi air laut itu cepat naik ke perkampungan, Pak. Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta dan BMKG mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya banjir rob tinggi hingga 10 Desember mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, meski kondisi cuaca di Pulau Sumatera mulai membaik, namun hujan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Seperti di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hujan deras yang berlangsung singkat menyebabkan terjadinya air bah disertai longsor, bebatuan kembali menutup akses jalan provinsi. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Soma, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas. Bahkan puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Jadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara desa Sopotinjak dan desa Bulu Soma, sehingga lalu lintas lumpuh total, sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraannya di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasukan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai ini sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah, Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? belum pulang dari Ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh, Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak, nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini, Pak? Ada
relasi minggu habis banjir ini lah. Antrian kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Tulukabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo semakin masif menggelar rapat konsolidasi di berbagai daerah sebagai langkah persiapan menuju tahun politik 2029. Konsolidasi ini dilakukan untuk menjaga soliditas, kekompakan, serta pembekalan strategi pemenangan kepada seluruh kader dan juga pengurus daerah. DPW Partai Perindo Sulawesi Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Bitung menggelar rapat konsolidasi perdana untuk menjaga konsolidan, kekompakan, serta penguatan struktur menuju pemilu 2029 mendatang. Pada kesempatan ini, Partai Perindo juga melantik jajaran DPC di 8 kecamatan Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai bentuk penguatan struktur Partai Perindo. Untuk pengurus DPD, kerjalah lebih aktif seperti ini, cepat untuk mengadakan pelantikan dan konsolidasi. Karena target kami, Partai Perindo Sulawesi Utara, untuk target awal kami untuk menghadapi verifikasi, harus 100%. Kita bisa menjadi partai yang menjadi pertama mengadakan konsolidasi politik atau pendidikan politik di kota ini. Dalam acara ini juga kita melaksanakan pelantikan pengurus DPC di 8 kecamatan di Kota Bitung, dan puji Tuhan kita bisa mengumpulkan semua pengurus. Rapat konsolidasi ini turut dihadiri Wali Kota dan KPU Kota Bitung yang ikut memberikan pendidikan politik kepada kader Partai Perindo serta mengajak koordinasi dalam membangun Kota Bitung. Saya pikir bagus, itu baik, karena satu partai perlu konsolidasi, kemudian perlu juga pendidikan politik. Konsolidasi itu untuk menyatukan ini seluruh kader. Kami diundang oleh Partai Perindo dalam rangka memberikan pendidikan politik ya, terkait dengan konsolidasi Partai Perindo ini, itu satu langkah baik bagi kami. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibio ini akan terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah demi terciptanya kesamaan persepsi dan soliditas untuk memenangkan pemilu 2029 mendatang. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Fransain Darungo, iNews melaporkan.